Ini pengakuan kami pagi hari ini. Apapun keadaan kami, apapun kondisi kami, apapun situasinya. Kami percaya kami punya Tuhan yang bukan cuma menguasai keadaan. Kami punya Tuhan yang bukan cuma mengendalikan situasi. Tapi kami punya Tuhan yang sudah menang 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Dan kemenangan yang sama kami peroleh, kami alami setiap hari dalam hidup kami. Kalau toh kami belum melihat itu terjadi, biar lagu ini jadi ucapan syukur kami, jadi pengakuan kami. Sekalipun masalah tetap ada, asal Tuhan beserta kami. Asal Tuhan di samping kami. Asal Engkau di dalam kami. Kami percaya kami akan bisa melewatinya Tuhan. Sebab segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau yang memberi kekuatan kepada kami. Terima kasih kami bersyukur buat pagi hari ini. Roh Kudus mengajar kami melalui firman-Mu, biar kebenaran-Mu memandu hidup kami kebenaran-Mu, mendapatkan tempat yang terbaik dalam kehidupan kami. Karena kami percaya nggak ada yang bisa kami andalkan, nggak ada yang bisa kami pegang. Selain firman-Mu, kebenaran-Mu yang memberikan kami jaminan dan kepastian. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa, kami mengucap syukur bersama berkata, Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu. Shalom, Bapak Ibu. Shalom juga buat Bapak Ibu yang ada di ruang virtual Zoom pagi hari ini. Berapa banyak Bapak Ibu diberkati dengan lirik-lirik lagu yang tadi dinyanyikan? Ya, percaya Bapak Ibu bahwa Tuhan mengendalikan semuanya? Bapak Ibu faktanya seringkali keadaan yang buruk jadi makin buruk. Itu bukan karena keadaannya yang tambah buruk. Pelan Bapak Ibu, pelan-pelan. Ya, seringkali keadaan yang buruk yang sedang kita alami hari ini. Keadaan yang buruk itu seringkali yang membuat makin buruk bukan keadaannya yang tambah buruk. Bukan situasinya yang tambah buruk, bukan. Tapi apa yang saya percayai tentang situasi itu yang bikin makin buruk. Setuju ibu-ibu? Seringkali keadaannya sama. Oke? Situasinya, keadaannya yang buruk, itu sama. Kayak bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu, 3 bulan yang lalu, 1 minggu yang lalu, 1 hari yang lalu. Tetap sama, tetap sama. Nah, yang tetap sama yang buruk itu seringkali makin buruk. Bukan karena keadaannya yang makin buruk, bukan. Seringkali keadaannya sama. Tetap buruk. Tapi makin tambah buruk bukan karena keadaannya yang makin buruk. Karena keadaannya yang buruk itu tetap sama. Tapi apa yang saya percayai tentang keadaan yang buruk itu, yang bikin keadaannya makin buruk. Ya Bapak Ibu, setuju ya? Dan Bapak Ibu, kita akan tahu dari mana keadaan yang buruk itu makin buruk, padahal keadaan yang buruk itu tetap sama, tapi makin buruk kita rasa, kita tahu dari mana. Kita bisa lihat dari mana. Bukan dari apa kata orang tentang keadaan yang buruk itu, bukan. Tapi apa yang kita ucapkan, kita katakan tentang keadaan itu. Itu yang bikin keadaan yang tadinya biasa aja, buruknya nggak bertambah, tapi tambah buruk karena kenapa? Keadaan buruk karena perkataan. Saya kasih contoh, Bapak. Kalau saya berdoa, Bapak Ibu, ini handphone saya ya, Bapak Ibu ya, saya taruh di sini. Kali apa tadi? Masalahku tetap ada gitu ya. Bapak Ibu doakan, Tuhan, tolong kasih jawaban. Nah, di handphone ini jawaban. Handphone ini adalah jawaban. Ada nggak? Ada nggak handphonenya? Ada ya? Tapi kalau dari sini saya kelihatan nggak? Nggak ya?
Bapak Ibu coba. Waktu saya berdoa, jawabannya di ujung sana. Jawabannya nggak ada di sini. Jawabannya ada di mana? Di sana. Yang pertama ya, kondisinya. Jawabannya di sana, bukan di sini. Yang kedua, Bapak Ibu, jawaban atas masalah persoalan pergumulan saya, jawabannya udah ada nggak? Sudah, masalahnya saya lihat nggak? Yuk. Dan Bapak Ibu tahu nggak? Karena saya nggak bisa lihat dan jawabannya masih ada di sana. Mulai doa ya, minggu pertama doa. Masuk minggu kedua, belum kelihatan ya. Masuk minggu ketiga, belum kelihatan. Bapak Ibu tahu nggak responnya kita gimana? Kalau sampai kayak gini Bapak Ibu, ini jawaban. Kira-kira semangat doa nggak kalau udah kelihatan jawabannya? Semangat nggak? Bisa tahu nggak kapan sampainya? Bisa ya? Doa Tuhan. Makin dekat nggak? Biasanya makin dekat makin semangat nggak? Makin semangat ya? Tapi kalau kayak gini, makin dekat makin semangat nggak? Halo, kok diam ibu-ibu? Saya doa. Makin dekat ya? Makin semangat nggak? Nah, ibu kayak nggak pernah loh. Ya udah saya itu saya. Makin semangat nggak? Kenapa ibu? Karena menurut kita, Tuhan kalau bekerja, mesti kelihatan. Oh, paham Bapak Ibu? Karena menurut kita, Tuhan baru bekerja kalau itu saya bisa lihat dengan mata kepala saya sendiri. Saya doa makin dekat, makin dekat, makin dekat, makin dekat, makin dekat, makin semangat nggak? Kenapa? Karena kita bisa lihat tempatnya, kita bisa lihat jawabannya. Masalahnya dengan Tuhan nggak kayak gitu. Paham Bapak Ibu? Dengan Tuhan nggak kayak gitu. Dengan Tuhan itu jawabannya seringkali tersembunyi tapi pasti ada. Bilang, jawaban Tuhan pasti ada, tapi memang nggak selalu kelihatan. Kalau kita, ada pastor, saya sukanya ada dan kelihatan. Hanya kekristenan kita kembang-kembang. Karena kita selalu berpikir, kalau Tuhan bekerja, mesti kelihatan. Sementara Tuhan bekerja, nggak selalu. Anda tahu dan nggak selalu Anda lihat. Tapi dia pasti sedang bekerja. Hanya hari ini Bapak Ibu, nah ambil handphone saya dulu. Karena catatan khotbah di sini. Hari ini saya ingin sharing dari ilustrasi tadi. Jadi Bapak Ibu tahu nggak? Saudara tahu nggak? Berarti dalam perjalanan menyusuri mendapatkan jawaban Tuhan. Saya mau kasih tahu dengar baik-baik. Hati-hati dengan proses atau perkataan-perkataan apa yang Anda ucapkan. Anda tahu nggak? Sekalipun ini ada di sini. Bapak Ibu udah lihat. Oke? Udah lihat. Janji Tuhan ya dan amin. Berarti ada nggak? Ada ya. Tapi dalam proses perjalanan Bapak Ibu waktu saya udah lihat janji itu dan saya sedang mendekati janji itu, nah ada kondisi-kondisi tertentu. Biasanya makin dekat, makin jauh.
Senang ya. Ini pola Tuhan. Biasanya kita kalau makin dekat makin senang nggak? Setuju Bapak Ibu? Iya. Nah biasanya dengan Tuhan, makin dekat, makin dekat, makin dekat, makin jauh. Makin jauh oleh apa? Tiba-tiba. Yang udah di depan mata, delay. Paham Bapak Ibu? Udah dekat nih, udah dekat nih, udah dekat. Apa? Di, makanya Bapak Ibu tahu, di sini ada ujiannya nggak? Waktu jauh ada ujiannya nggak? Makin dekat ada ujiannya nggak? Makanya dengar baik-baik. Hati-hati. Yang bikin ujian itu nggak selesai-selesai, bukan karena kita nggak lihat jawab, tapi karena kita ingin cepat-cepat dapat jawaban. Oh, ulang ya kalimat saya ya. Seringkali yang membuat ujian itu nggak selesai-selesai, bukan karena kita nggak lihat jawaban, bukan. Jawabannya sudah ada. Yang bikin ujian itu gagal kita lewati bukan karena nggak ada jawaban, tapi karena kita pingin cepat-cepat dapat jawaban. Coba cepat-cepat. Bapak Ibu korbankan semua. Pernah berangkat naik pesawat dari rumah cepat-cepat. Saya pernah handphone ketinggalan. Nah, sementara di handphone ada boarding pass. Paham, Bapak Ibu? Panik, panik loh. Handphone ketinggalan di rumah. Istri ngantar naik mobil. Sampai di bandara dia turunin saya, dia pulang. Bapak Ibu saya mau tanya, pasti ini kayak sekali salahku tetap ada, tetap percaya Tuhan pegang kendali. Dulu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, waktu Anda tenang, jawaban itu selalu datang dari sekitar kita. Tapi kalau Anda panik, Bapak Ibu, aduh gimana? Caranya gimana mau telepon istri lawang handphone ketinggalan di rumah? Sambil nyalain istri kan. Udah gitu dia nggak nanya di mana handphonemu. Kita kan suka gitu kan. Kenapa sepanjang jalan dari rumah menuju bandara, kenapa dia nggak nanya sih handphonemu di mana? Kan suka gitu. Padahal yang bikin rumit, yang bikin salah siapa? Apa yang terjadi? Duduk sebentar. Karena nggak bisa masuk kan. Ibu tahu nggak? Rumit apapun hidup Anda, berat apapun persoalan Anda, jawaban selalu datang pada orang yang tenang. Sebab Alkitab bilang, dalam tinggal tenang dan percaya, letak kekuatan. Apa yang saya bikin, Bapak Ibu? Sementara duduk, nggak bisa masuk waiting room, nggak bisa pemeriksaan kan? Tiba-tiba, Roh Kudus bilang ini, toleh ke sebelah kanan. Begitu saya noleh kanan, petugas lagi pegang handphonenya, samperin. Pak, saya boleh minta pulsanya nggak Pak? Mau nelpon istri saya, handphone saya ketinggalan boarding pass saya di rumah. Oh boleh, boleh. Tapi ada pergumulan baru nggak? Biasanya kalau nomor nggak dikenal, Anda angkat nggak? Setuju nggak? Nomor nggak dikenal, gimana diangkat? Orang tenang itu penuh. Belum saya telepon, saya WA dia. Pak, saya izin masukkan nomor WA istri saya. Karena biasanya saya tahu perilakunya. Mau ditelepon siapapun, kalau nggak ada namanya, nggak bakal diangkat. Saya. Nah, saya WA, saya masukin dulu nomornya. Nanti saya bilangin, Pak, nanti setelah ini saya hapus. Boleh, boleh, boleh. Boleh.
Saya masukkan nomornya. Oke, setelah itu saya WA. Bilang, "Mah, abis ini saya mau telepon, tolong diangkat telepon." Bapak Ibu, masih ada resiko nggak diangkat nggak? Karena dia lagi. Nah, Bapak Ibu tahu nggak, singkat cerita hari itu, pas WA masuk, pas dia noleh. Terus ada panggilan kata kunci, "Mah." Itu cuma panggilan saya ke dia. Langsung saya telepon diangkat. "Papa," katanya, "handphonemu ketinggalan ya?" Dia bilang, "Iya, secepatnya pulang dan secepatnya balik." Saya nggak bisa, apa? Terbang. Kenapa Bapak Ibu saya nggak antri? Karena antriannya panjang. Oke? Dan saya tetap butuh handphone. Terus yang mau jemput di sana gimana? Bapak Ibu tahu, dia balik, sampai kemudian dia balik lagi, dia serahkan handphone saya. Saya bisa terbang. Bapak Ibu tahu nggak? Seringkali dengan Tuhan, biasanya yang makin dekat itu, makin dekat itu, makin dekat, makin dekat, makin dekat. Biasanya, jangan kaget kalau makin jauh. Hanya untuk melihat respon kita itu terhadap situasi dan keadaan kayak gitu. Amin, Bapak Ibu. Eh? Nah, hari ini, Bapak Ibu, mari. Saya nggak mau baca banyak ayat, Bapak Ibu. Saya cuma mau baca satu ayat, maksimal dua ayat. Ya, karena biasanya banyak ayat, banyak lupa. Ya. Hari ini saya mau sharing tentang penderitaan di mata Tuhan. Kira-kira beda nggak penderitaan di mata Anda dan di mata Tuhan? Beda nggak? Beda ya? Padahal setiap orang ngalami penderitaan nggak? Pak Bu, dengar baik-baik. Ada jenis penderitaan yang Anda alami, itu datangnya bukan dari Tuhan. Saya melihat ada beberapa orang Kristen mengalami penderitaan. Kenapa dia alami penderitaan? Dengar baik-baik Bapak Ibu. Penderitaan telah dimulai pada saat Anda mengabaikan tanggung jawab. Saya ulang ya, itu bukan datang dari Tuhan. Oke? Pada saat saya mengabaikan tanggung jawab saya sebagai ayah, saya mengabaikan tanggung jawab saya sebagai suami, saya mengabaikan tanggung jawab saya sebagai pemimpin, di saat yang sama, penderitaan datang menghampiri kehidupan kita. Tapi ada jenis penderitaan yang memang Tuhan izinkan kita alami. Ada jenis masalah yang Tuhan izinkan kita alami. Nah sekarang Bapak Ibu, kalau Anda tahu tujuan penderitaan yang Tuhan izinkan, Anda akan menikmati penderitaan itu. Loh, saya ulang ya Bapak Ibu ya. Kenapa kita sering kali komplain? Kenapa sering kali kita ngomel? Kenapa sering kali kita bersungut-sungut? Karena kita nggak tahu apa tujuan di mata Tuhan tentang penderitaan itu. Halo? Habis ini Bapak Ibu, saya kasih contoh ya. Habis ini saya selesai ibadah. Tadi saya udah minta izin selesai ibadah. Pada doa berkat selesai. Saya langsung pamit ke cewek. Urus paspor. Paspor habis. Bulan November. Habis. Nah Bapak Ibu tahu nggak? Kalau seandainya waktu saya sampai cewek di imigrasi. Antrinya nggak karu-karuan. Saya tetap bertahan di antrian. Coba, kenapa? 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 Karena saya tahu tujuan saya antri untuk dapatkan paspor. Terus Bapak Ibu coba, nggak ada tujuannya, coba lewat aja. Lewat aja. Mau antri di sini. Paling Bapak Ibu lewat cuma noleh-noleh. Oh, antri paspor ya. Bapak Ibu mau antri? Kenapa? Nggak ada tujuannya di situ. Nah Bapak Ibu saya mau kasih tahu, apapun yang Anda alami hari ini, Tuhan selalu punya tujuan. Nah masalahnya, kita kenali nggak tujuan itu? Kita kenali nggak apa maksudnya? Nah kalau Bapak Ibu nggak kenali tujuan Tuhan itu apa, maksud Tuhan itu apa, makanya jangan heran.
Kita akan terus bersungut-sungut, kita akan terus ngomel, kita akan terus salah memberi respon. Kenapa? Karena nggak tahu tujuan. Tujuan Bapak Ibu. Tapi kalau saya tahu tujuan Bapak Ibu, saya mau antri sampai jam 5 sore. Saya antri. Kenapa? Tujuan paspor 10 tahun ke depan. Tak paham Bapak Ibu? Jadi Anda mesti tak kenali tujuan Tuhan lewat penderitaan Anda itu apa. Karena kalau Anda nggak kenali, gampang gagal, gampang ngomel. Bapak Ibu. Nah, di Alkitab, ada ayat yang menyatakan ada tujuan penderitaan. Ada tujuan persoalan, ada tujuan masalah yang Anda alami. Apa tujuannya? Lihat 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7. 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7. Nah, saya baca pelan-pelan, Bapak Ibu lihat. Bergembiralah akan hal itu. Pertanyaan saya, akan hal itu, akan hal yang mana? Yang tadi, Jason di-tag. Yang tadi, handphone udah kelihatan. Sampai nyampe. Termasuk pergumulan-pergumulan Bapak Ibu yang hari ini. Tuhan suruh bilang apa? Bergembiralah. Oh, Bapak Ibu, kalau cucu Anda ujian, Anda semangati nggak? Kalau Anda ujian, Anda semangati nggak? Ulang. Kalau cucu kita, anak kita lagi ujian, kita semangati nggak anak kita? Begitu kita yang ujian, kita semangati nggak? Kok diam? Kita itu jago semangati orang, tapi suka gagal semangati diri sendiri. Halo? Sementara ayat ini berkata, bergembiralah akan hal itu. Hal itu hal yang mana? Ya penderitaan itu, ya kesulitan itu, ya persoalan itu. Tuhan bilang bergembiralah. Kenapa bergembira? Bapak Ibu menyenangkan. Tadi Linda cerita saya. Di Tuhan pada usia tertentu kalau ngurus paspor, nggak ada antrian. Benar. Namanya khusus UMAS, usia emas. Karena kalau mau ngomong lansia, saya nanti dilarang. Ya, menolak tua soalnya Bang. Ya. UMAS, itu datang langsung dapat no antrian. Bapak Ibu. Sama kayak mau naik pesawat, Bapak Ibu tahu? Ada beberapa pesawat yang pengumumannya gini, didahulukan orang oleh maskapai ini mendahulukan untuk anak-anak dan orang tua. Saya juga orang tua punya anak, tapi tetap antri. Bapak Ibu tahu? Nih, bergembiralah akan hal itu sekalipun kapan? Kapan kejadiannya? Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita. Kapan duka citanya? Itu kayak Roma 8 ayat 28 pakai kata sekarang juga kan? Kita tahu Allah turut. Nah, kata sekarang juga dipakai lagi. Sekalipun sekarang apa? Apa? Kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Kapan pencobaannya? Bukan cuma sekarang. Kapan pencobaannya? Ibu tahu nggak? Tuhan itu kalau izinkan sesuatu, itu pakai 2 S. Sekarang, ketika. Mana yang Bapak Ibu suka? Nggak suka dua-dua kan? Kalau boleh nanti. Halo? Coba, kalau puji Tuhan nggak ada kata nggak cuman puji Tuhan nggak ada kata ketika loh. Ketiga. Andai ada kata ketiga apa? Sekarang, seketika, selamanya. Ada yang amin? Sekarang aja udah susah.
Seketika aja udah rumit, apalagi? Nah, di ayat ini menulis, sekalipun sekarang ini kamu seketika nyebelin banget, percaya. Udah sekarang, Anda tahu arti seketika? Anda doa minta, coba. Wih, tiba-tiba alias seketika saya dapat berkat. Hmm, Itu kita pingin sekarang selamanya kan? Tapi ayat ini berkata, sekarang ini, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Jadi dengar baik-baik di ayat ini sebelum pindah ayat 7, ada tujuannya, makanya ayat itu ada tujuannya. Ayat 6 lagi kasih tahu, sifat pencobaan itu sekarang, coba, saya lagi sedang mempersiapkan Bapak Ibu. Saya suka bilang, jangan jadi Kristen kagetan. Tahu Kristen kagetan? Loh kok gini? Kenapa harus begini? Bilang, woi, baca Alkitab ya. Ibu tegang banget sampai ayatnya. Harus berduka cita oleh berbagai apa? Nah, Bapak Ibu, Anda kalau baca ayat 6 serem nggak? Tapi kalau Anda baca ayat 7, nggak jadi serem. Bapak Ibu lihat ayat 7. Klik. Nah, apa? Maksud semuanya itu, sampai situ dulu. Maksud semuanya itu yang mana? Itu yang mana? Itu yang sekarang dan itu yang seketika. Berarti yang sekarang ada maksudnya nggak? Yang terjadi seketika itu ada maksudnya nggak? Nah, kalau kita nggak ngerti maksudnya, makanya kita ngomel yang sekarang, kita bersungut-sungut dengan yang seketika. Makanya ayat 7 nggak terjadi. Halo? Paham Bapak Ibu? Tuh, lihat. Maksud semuanya itu yang mana? Ya ayat 6. Yang harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Itu maksudnya apa? Maksudnya itu ialah untuk membuktikan kemurnian iman. Karena imanmu murni bukan waktu hafal lagu. Setuju Bapak Ibu? Setuju? Nah ternyata maksud yang sekarang dan seketika yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya, itu maksudnya supaya untuk buktiin iman saya murni apa enggak. Atau iman saya itu iman kalkulatif. Itu bagus banget tadi statement yang disampaikan oleh Pak Hikman ya, Hikman Sirait. Oke, dia bahkan bilang ini, semoga nggak salah ya, saya recordnya dengan cepat tadi, kalimat tadi. Iman yang besar itu percaya gunung pindah. Setuju? Tapi iman yang benar tetap percaya walaupun gunung nggak. Nah, kan ngotot. Enggak, saya percaya gunung pindah. Kalau memang nggak pindah, kita percaya yang punya rencana. Ya, Bapak Ibu. Yang harusnya Anda nggak ngotot, kan ngotot. Yang Tuhan bilang berserah, kita ngotot. Yang Tuhan bilang kita ngotot, kita menyerah. Bingung kita nih hari ini. Buyut. Yang harusnya Tuhan bilang ngotot, jangan menyerah, berserah. Kita menyerah. Yang Tuhan bilang berserah, kita menyerah. Yang Tuhan bilang jangan menyerah, kita Nah, padahal maksud semuanya itu ialah membuktikan kemurnian. Dari mana emas itu murni? Coba. Ditiup-tiup, pakai kipas angin gini,
Enggak, Bapak Ibu. Pernah lihat peleburan emas? Saya pernah diundang Freeport. Ayo. Walah. Terus saya terbang itu Bapak Ibu. Diundang Freeport. Berangkat aja naik pesawat khusus Freeport. Ya, servisnya ngalah-ngalahin pesawat luar negeri. Wah, saya masuk itu Bapak Ibu, saya antri di Bandara Juanda, Bapak Ibu, saya antri. Terus mereka kasih ini, apa namanya? Yang ada nama, ya. Jadi dapat boarding pass, dapat di kalung apa itu nama? Apa plakat atau apa ya? Name tag gitu ya sampai lupa ya. Nah, Bapak Ibu, semua orang yang naik pesawat itu berarti ada agenda untuk Freeport. Bapak Ibu, saya masuk. Pak, mau ke Freeport ya? Ya, nama pesawatnya Airfast yang disewa oleh Freeport. Itu masuk Bapak Ibu. Saya terbang dari Surabaya jam 11 malam. Transit di Makassar jam 1 pagi. Waktu Makassar. Terbang lagi jam setengah 6. Transit Sorong. Sorong terbang lagi sampai Timika. Timika mendarat jam setengah 10 siang. Terbang dari Surabaya jam setengah 11. Udah sampai mendarat sampai Timika langsung. Langsung sampai Freeport. Wah, udah sempoyongan. Waduh, udah lelah, udah capek banget Bapak Ibu. Itu. Dan Bapak Ibu tahu nggak? Lalu kemudian, oke, antrian naik helikopter yang isinya cuma 4 sampai 6 orang. Oh, dan Bapak Ibu. Oh, helikopternya itu disewa Bapak Ibu. Kalau naik helikopter cuma 10 sampai 15 menit sampai Freeport. Wah, antri ada 20 helikopter mondar-mandir tiap hari, puluhan kali Bapak Ibu. Freeport kaya banget. Bapak Ibu lagi antri, saya lihat. Oh, nama saya di antrian nomor 16. Pesawat ke-16, helikopter ke-16 dari 20-an. Satu berangkat, datang lagi. Nomor 2 berangkat, datang lagi. 3, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ini pengalaman pertama naik heli. Begitu antrian nomor 15 berangkat, ada pengumuman. Cuaca buruk. Report. Untuk penerbangan helikopter berikutnya, kita batalkan. Semuanya naik. Truk anti peluru. Perjalanannya 2 jam. Yang tadinya cuma 10. Tetap percaya. Ya yang punya rencana. Bapak Ibu, enteng hidup ini kalau Anda tahu maksud saya. Sampai hari ini saya belum pernah ngalamin naik helikopter itu, Bapak Ibu. Masuk di dalam truknya, Bapak Ibu. Bapak Ibu jangan bayangin truknya susah loh. Sulit. Truknya mewah, Bapak Ibu. Mewah banget, Bapak Ibu. Itu di dalam itu, Bapak Ibu. AC, tapi nggak bisa lihat kanan, nggak bisa lihat yang di luar karena anti peluru. AC lalu Bapak Ibu tahu nggak? Toilet. Mewah banget saya masuk. Truk apa pesawat yang jalan di darat gitu ya. Masuk Bapak Ibu menikmati perjalanan. Lalu kemudian kita nggak bisa berkomunikasi dengan sopir karena terpisah. Tiba-tiba sopirnya berhenti. Sopirnya bilang dia berhenti, terus dia pakai toa, dia pakai halo-halo gitu. Baik Bapak Ibu, kita berhenti sebentar untuk menikmati indahnya Papua. Saya turun Bapak Ibu. Benar cuaca buruk dingin banget Bapak Ibu. Kita lihat apa yang dilihat karena kabut semua Bapak Ibu ya. Masuk lagi dalam mobil perjalanan dan sampai di Freeport. Itu Bapak Ibu ngelihat pengerukan sampai bawah itu Bapak Ibu. Papua kaya. Dan saya lihat itu, Mas itu di lebur itu kayak gitu. Untuk kemurnian, iman. Nah, ayat ini nulis, coba Bapak Ibu lanjutkan. Kita lihat. Yang jauh lebih tinggi nilainya, berarti untuk meningkatkan nilai hidup kita, caranya gimana? Ya ayat 6 tadi, yang sekarang dan seketika. Sebab ayat ini menulis yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya.
dengan kipas angin. Api, Bapak. Setuju, Bapak? Jadi hari ini, apa maksud Tuhan mengizinkan sekarang dan seketika penderitaan, persoalan, pergumulan kita alami? Kalau Anda ngerti maksudnya gini, untuk kemurnian ini. Amin, Bapak. Iman Anda murni bukan di ruang ibadah. Iman Anda murni bukan waktu pujian penyembahan. Iman Anda murni bukan waktu keadaan menyenangkan. Iman Anda murni justru waktu keadaan lagi nggak sesuai dengan harapan Anda. Amin, Bapak. Yang pertama, maksud Tuhan. Untuk kemurnian iman. Yang kedua, yang terakhir. Mari kita lihat Bapak Ibu. Dan saya selesai. Yang kedua, Bapak Ibu, lihat. 2 Korintus 1 ayat 3 sampai 4. Bilang sama-sama kemurnian iman. Ingat pola Tuhan kalau izinkan pencobaan apa? Yang pertama apa? Sekarang. Yang kedua? Ya, yang pertama? Yang kedua? Ketika ya, nggak usah tambah yang ketiga. Ya, yang dua aja udah susah ya, Bapak Ibu ya. Ya. Nah, Bapak Ibu lihat. 2 Korintus 1. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Bapak Ibu tahu nggak? Bapak Ibu mau mengalami Allah sumber segala penghiburan? Mau? Pas kapan Anda tahu Tuhan itu penghibur? Berarti Kristen kudu siap susah. Supaya tahu Tuhan itu penghibur. Ibu-ibu coba, seringkali kita dikasih tahu kan, istri itu apa? Penolong. Lah berarti mesti ketemu suami yang butuh saya lihat-lihatan. Langsung kebayang yang di rumah kan? Yang lagi di toko kan? Yang lagi di kantor kan? Lo katanya penolong. Paham Bapak Ibu? Sama ayat ini berkata, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, lanjut, yang menghibur kami, wow, dalam segala penderitaan kami sehingga, ada tujuannya dong. Tahu nggak Bapak Ibu? Jangan egois. Tuhan izinkan persoalan datang dalam hidup saya. Supaya waktu saya menang, saya bisa menghibur orang lain. Nih, kata sehingga ini tujuan. Sehingga kami sanggup menghibur siapa? Mereka, lanjut, yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Jadi gini, Pak, Bu, lihat ke depan, saya selesai. Pemain keyboard bisa kembali. Saya selesai, lihat saya, Bapak. Jadi gini, Bapak. Saya lagi ngalamin masalah. Saya lagi ngalamin problem yang sekarang, seketika, sekarang, seketika, sekarang, seketika. Pertanyaan saya, kapan saya ngalamin problem? Dan, nah, waktu saya alami problem, Tuhan, Tuhan yang adalah sumber segala penghiburan, hibur saya kan? Nah, begitu saya menang dan keluar dari penderitaan persoalan itu, setelah itu jangan berhenti. Makanya Bapak Ibu nggak usah marah-marah kalau nggak ada orang yang hibur Anda. Karena yang menghibur Anda, Allah sumber penghibur. Jadi memang Tuhan yang hibur saya. Halo? Nah kita kebalik. Tuhan nggak hibur saya nggak apa-apa. Yang penting teman saya hibur saya. Makanya waktu dia lupa hibur kita, marah kita. Kenapa ya? Itu kan kita lebih membutuhkan penghiburan orang lain daripada penghiburan Tuhan. Makanya kita lebih suka cari orang lain daripada cari Tuhan. Sementara ayat ini bilang, saya lagi ngalami penderitaan,
Dia Allah sumber penghiburan. Yang menghibur saya, setelah saya terhibur, saya menang, tugas saya menghibur orang lain. Jadi Bapak Ibu tahu nggak? Anda pasti keluar dari masalah. Itu Tuhan janji. Asal Bapak Ibu setelah Anda keluar dari masalah, tolong hibur orang lain. Masalahnya, kita itu nggak mau repot kan? Paham Bapak Ibu? Loh kalau kita ada masalah, Tuhan repot nggak? Repot. Repot ngapain? Nolong saya. Tapi begitu saya udah selesai, saya itu nggak mau direpotkan untuk nolong orang lain. Makanya masalahnya tiap hari. Supaya kita berpindah jadi menghibur orang lain. Makanya gini, Kristen yang nggak pernah menghibur orang lain, Kristen harian pasti dapat masalah. Kenapa Bapak Ibu? Tuhan lihat, ini kok nggak beres-beres. Padahal setelah saya terhibur, saya yang hibur saya siapa? Tuhan. Tuhan udah hibur saya, giliran saya udah menang. Saya hibur orang lain. Ada ayatnya. Nah masalahnya, setelah saya menang, nggak mau direpotin sama persoalan orang lain. Makanya kita dapat masalah terus menerus. Karena nggak tuntas-tuntas kok. Bapak Ibu, Bapak Ibu, berdoa Bapak Ibu ya. Firman ini menolong Bapak Ibu ya. Ya, jelas Bapak Ibu. Bayangkan Bapak Ibu, ada pas angin aja saya keringatan loh. Ajar dengan penuh semangat. Supaya Bapak Ibu memahami. Men Bapak Ibu. Tak khawatir Bapak Ibu. Setiap kali datang khotbah sih, pasti keringatan. Bukan karena kurang adem, bukan karena kurang ini kurang dingin apa, kurang ini. Karena semangat memberitakan firman. Kok? Nah, mari bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita berdoa Bapak Ibu. Kita berdoa bangkit berdiri. Mari buka kedua tangan Bapak Ibu yang hari. Yes. Ya Tuhan, kasih. Kami bersyukur buat pengalaman kemurnian iman. Kami bersyukur buat pengalaman menghibur orang lain. Kami tahu hari ini bahwa maksud Tuhan mengizinkan persoalan, penderitaan, kondisi-kondisi yang gak menyenangkan kami alami. Ternyata kami tahu maksud Tuhan atas semua itu supaya ada kemurnian iman, supaya kami menghibur orang lain. Biar kebenaran ini dapat tempat dalam hidup kami. Sehingga waktu kami ngalamin persoalan yang gak pernah kami alami sebelumnya, kami tahu iman kami sedang dimurnikan. Kami tahu setelah kami menang, Tuhan akan kirim orang-orang untuk kami hibur. Untuk kami saksikan betapa hebatnya Tuhan dalam hidup kami. Meteraikan firman-Mu, hamba-Mu selesai. Kali lagi Tuhan meteraikan firman. Terima kasih Bapak. Hanya di dalam dan demi nama-Nya kami sudah berdoa mengucap syukur. Bersama berkata, Amin. Silakan Bapak Ibu kembali duduk.